Selamat siang, ya Allah. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak. Menggerakkan. Kami CKP Angkatan 10 Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Putri Iman Tilongbanua dari SMP Negeri 5 Ulugawa. nama saya Alvin Supratman Warulu dari STN 078516 Ilimoso 2. Hai, nama saya Putri Ribua, berada dari SMP Negeri 3 Mau. Pada kesempatan ini, kami akan mengerjakan tugas coaching pada demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana di sini adalah coaching supervisi akademik yang terdiri dari coach, coachit, dan pengamat. Selamat menyaksikan. Selamat siang, ya Bu Putri. Selamat siang, Pak Percaya. Senang bisa bertemu dengan Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Sehat, Pak. Sehat sekali. Baik saja ya. Iya, Pak. Baik Bu Putri, saya akan menjadi pengamat atau observer terhadap coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Putri dan Bapak Aktif Warudu. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Boleh kan? Iya, silakan, Pak. Pertama, rubrik penilaian terkait dengan kompetensi yang akan dimiliki oleh seorang coach. Antara lain, bagian A memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Bagian B adalah memiliki kompetensi inti coaching, antara lain present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan menggunakan teknik kelas. Bagian C-nya yaitu menerapkan alur timpa, antara lain tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan terakhir nanti adalah dari rubrik penilaian yang sudah saya sampaikan kepada Putri. Apakah memang sudah jelas? Ya, Pak. Sangat jelas Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih Bu. Namun sebelum akan atau mau dilakukan yang namanya praktek coaching ini, maka terlebih dahulu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, yaitu bagaimana Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi di bidang apa? Nah, untuk pengembangan kompetensi itu saya berharap beliau cenderung mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pak, saya ini betul-betul di dalam sesi coaching ini adalah itu yang menambahkan dua kompetensi itu ada dalam pengembangan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di bagian mana nanti yang Ibu inginkan untuk saya amalkan? Yang diamati ya pertama adalah bagaimana saya mampu betul-betul menjadi pendengar yang aktif. Yang kedua adalah bagaimana saya menggunakan teknik rasa di dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tidak lupa juga nanti saya berharap kepada Bapak sebagai pengamat adalah memperhatikan atau mengamati saya adalah menggunakan alur cerita ini Pak, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Baik, Bu Putri. Terusnya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita lakukan itu? Yang saya lihat adalah penilaian saya mungkin terhadap sesi coaching nanti, Ya. dan Bapak juga sebagai pengamat, saya berharap ada umpan balik dari hasil yang akan dilakukan perbincangan bersama. Jadi ada hasil-hasil evaluasi yang mungkin nanti Bapak sebagai pengamat akan menyampaikan kepada saya dan untuk perbaikan hidup. Baik, yang terakhir Bu, Ya, Pak. adalah apa harapan dan observasi yang akan Ibu lakukan ya berkaitan dengan praktek coaching bersama dengan Bapak Aktif? Harapan saya adalah dengan melalui coaching ini saya berharap betul-betul
bisa menjadi pembelajaran dan pelatihan bagi saya, sehingga nanti ke depan dalam proses ini yang akan kita laksanakan dalam dunia pendidikan, betul-betul saya punya pengalaman gitu Pak, dalam mengimplementasikannya di dalam dunia pendidikan, baik terhadap provinsi Jawa maupun terhadap murid. Baik Bu Putri, saya pikir sudah sangat jelas lah apa yang kita bahas ini, dan kiranya nanti Ibu Putri dengan Bapak Alfi dapat melaksanakan coaching ini dengan baik dan lancar. Silakan Bu, sudah bisa dilaksanakan hasilnya antara Ibu dan terima kasih Bu, semoga sukses dan berjalan dengan lancar. Ya Pak, terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu, ya Oke, gimana kabarnya Pak siang ini? sehat Bu. Tapi cara bicara kurang sehat karena ada masalah di kelas saya Bu. Masih ada peserta didik yang belum mencapai KM. Kira-kira apa yang Bapak Alfi harapkan dalam pertemuan kita saat ini? Saya ingin harapkan Bu supaya ke depan anak peserta didik saya ini lebih semangat lagi ke depan belajar dan ada peningkatan dari nilai sebelumnya dan kita untuk ke depan biar tercapai lah PKM yang saya sebut harapan ke depan. Nah, menurut pengamatan Bapak, permasalahan ini kira-kira apa penyebabnya ya Pak? Oh, penyebabnya itu ya. Penyebabnya banyak Bu. Ya, kalau kita lihat Bu, teknik sekolah saya itu berupa kekurangan dari sarana prasarananya, terus guru-gurunya di sana kurang apa lah, serba kekurangan metode belajarnya, cara metode pembelajaran sangat kekurangan. Karena sekolah pendalaman itu ya serba kekurangan, apalagi sarana prasarana kami itu sangat minim sekali. Kami coba untuk fasilitasi anak-anak di kelas, kita kasih apa? Karena tidak ada. Dan terpaksa kami hanya melakukan ceramah terus di kelas tanpa pakai media, tanpa pakai fokus, ya. Jadi serba kekurangan lah, ya. Sebenarnya saya udah secara pribadi udah berusaha maksimal mengajar metode yang saya pakai, tapi ya sebegitunya perkembangan pengetahuan siswa kita ini terbatas. Ya, coba kalau banyak mendukung fasilitas secara prasarana, jadi bisa sebagai guru terbantulah ya belajar begitu. Kalau menurut Pak dari kondisi sekarang ya Pak, mungkin yang Bapak alami pembelajarannya, dari kalau kita skalakan gini Pak ya, kita skalakan 1 sampai 10, kira-kira skala masuk berapa itu? Kalau skalanya ya kali 2 kali 5 lah skalanya. Masuk sekolah juga. Iya. Nah, kira-kira Pak Alvin, apa sih solusi gitu yang Bapak lakukan, yang Bapak harapkan gitu dengan pengadaan anak? Apa yang mungkin Bapak inginkan Bapak lakukan dalam kondisi sekarang yang terjadi di Jadi gini Bu,
sebenarnya sudah kepikiran sih dalam pikiran ini. Kita ada rencana sih sebetulnya yang menjadi kelemahan di kelas itu kan, jadi perlu kita sampaikan kepada atasan di sekolah dan dengan guru-guru kawan ya, ada sebenarnya berkolaborasi ya, apa yang menjadi kekurangan kelas, apa itu pembelajaran, apa saja yang kita gunakan biar siswa itu, peserta itu ada semangat gitu, biar ada semangat. Dan rencana program kami melengkapi dulu namanya fasilitas sekolah, misalnya buku ya, buku itu pernah saya sampaikan di sekolah, apalagi di kurikulum mereka ini kan, jadi butuhlah buku siswa dan guru biar nanti pada saat pembelajaran nggak perlu lagi kita ketikkan gitu ya, saat ada buku ya. Dan harapan juga rencana biar ada juga media-media yang disediakan dari sekolah. Dan tetap kepikiran saya Bu gini, rencana saya buat istilahnya kita sebenarnya sih kita nggak perlu berharap dari pemerintah ini, misalnya buku atau apa segala macam. Artinya ya, belajar di lingkungan sekolah itu lebih asik, ya kan? Misalnya kita belajar mengenai IPS sekarang kan, mengenai tumbuhan, bisa kita gunakan namanya memanfaatkan lingkungan sekolah ya, kita belajar masukkan jadi bahan media mereka ya. Di lingkungan sekolah itu kan ada tumbuhan, dan tumbuhan itu kan ada macam jenis karya, nggak mesti buku. Kalau buku kan hanya gambar ya kan. Terus kalau di lingkungan sekolah ini kalau kita ambil tumbuhan langsung dilihat langsung siswa, oh ini tumbuhan ya, oh ini akarnya, ini daunnya, ini. Jadi itu rencana saya ke kata Ibu, kalau memang nanti rencana ini dibayarkan ke depan seperti itu. Menurut Bapak juga rencana yang Bapak lakukan berhasil. Kenapa saya mengatakan berhasil? Karena beberapa hari ini saya sudah coba dari, ini kan tahun ajaran barunya kan, atau ajaran baru kan, kami coba jadi kami keluar di lingkungan sekolah kan, di halaman saya coba berapa sama mereka mengenai, saya kaitkan dari buku pembelajaran dengan sekolah, maka mulai ada semangatnya di situ. Dari sebelumnya siswa mereka vakum di kelas, nggak ada gerakan mereka, tapi setelah di lingkungan sekolah mereka semangat, dan banyaklah timbul misalnya baru nampak pertanyaan dari siswa atau respon lah dari siswa ini. Ada nggak metode lain yang Bapak lakukan lagi selain metode yang metode lain Bu ada, misalnya kita menggunakan pelaikan sekarang pembelajaran untuk diferensiasi, kita lakukan ada siswa, ada auditori, ada estetik ya, dan kita berkelompok juga mereka biar peserta didik itu aktif ya, aktif dalam pembelajaran. Iya. Ada nggak kira-kira metode yang spesifik ingin Bapak lakukan gitu? Lebih spesifik lagi, ada nggak kira-kira metode yang Pak? Metode yang seperti yang saya sampaikan tadi itu ya, cara diferensiasi kan ya. Itu solusi yang cara yang pas untuk peserta didik, karena kenapa? Itu kan langsung berpihak pada murid
Oh, itu kebutuhan dan gaya belajar murid sendiri. Oh, betul, Pak. bukan Betul, Pak. bukan gaya belajar guru, tapi gaya belajar murid itu kebutuhan mereka. Itu yang itu Pak. Jadi hasil yang dilaksanakan tadi ya, kita udah mulai mungkin Bapak sudah mengalami. Iya, betul, betul. Maksudnya, kalau di dalam rancangan Bapak ini, kalau diskalakan lagi gitu Pak ya, kira-kira dia masuk skala keberapa Pak? Ya, dengan usaha dari sebelumnya dengan apa bisa masuk ke skala 8 lah Bu. Wah, Nah, itu keren, Pak. Pak. Iya. Datang gitu, Ada, Pak. ada. Nah, di dalam pelaksanaannya, Bapak membutuhkan waktu berapa lama ya untuk melakukan rancangan Bapak tadi? Untuk menerapkan rencana ke depan yang namanya proses ini kan pasti butuh waktu yang lama ya. Pertama dulu kita harus cara si guru, ke sekolah, lagi sama orang tua, ya kita harus libatkan itu. Jadi butuh waktu dan intinya butuh waktu kurang 1 bulan lah atau 1 bulan lah ya waktunya untuk mendapatkan. Apa ya yang menjadi komitmen Bapak gitu di dalam pelaksanaan ini? Seperti apa komitmen Bapak di dalam pelaksanaan mungkin rencana Bapak itu sehingga tercapai ada punya gitu Pak? Oh, artinya begini. Nah, iya. Kalau saya sampaikan tadi mengenai program tadi saya coba berkooperasi. Kalau nanti program rencana itu dapat didukung, maka ya dengan usulan ya disediakan semua sarana prasarana di sekolah dengan media dan ya tentu komitmen dalam satu sekolah itu ya diupayakanlah supaya guru saya pribadi sebagai guru berkomitmen untuk melibatkan semua peserta didik itu dan guru juga harus berkolaborasi pada saat kegiatan KBM dan sebagai wali kelas ya di kelas PPP. Keren Pak ya, jadi kalau bisa saya simpulkan gini ya Pak, kita dari permasalahan Bapak tadi nilai KKI mana-mana, Iya. sekarang Bapak sudah menunjukkan gitu Iya, iya. yang aktif, termasuk studi dan diferensiasi, dan saya melihat tadi Bapak memperkirakan penerapan yang bisa 1 bulan, dan Betul. tidak lupa dengan penilaian Bapak bersama dengan Bapak Ibu guru. Betul. keren sekali ya Pak. Iya, iya. Nah, selanjutnya Pak mungkin selain dukungan dari demikian gitu dari kepala sekolah dan sebagainya, ada nggak dukungan lain yang Bapak perlukan gitu dalam pembukaan ini tadi? Oh, ada. Tadi kan dukungan dari sekolah, sekolah. Jadi saya butuh juga dukungan dari orang tua. Oh, dukungan Dari orang orang tua, tua. Betul Pak. harus dukungan orang tua. Bagaimana proses pembelajaran di sekolah itu kita butuh juga dukungan dari mereka kan. Betul Pak. Jangan hanya nanti sekolah aja yang memikirkan bagaimana kualitas sekolah. Kita libatkan juga ini orang tua seperti itu. Kira-kira apa yang membuat Nah, ini apa waktunya? Iya. Ada nggak yang mungkin Pak Afif sampaikan lagi yang memberikan? Ya ada banyak sebenarnya Bu, tapi yang tahu dengan saya memikirkan siswa kita ini kan, mudah-mudahan dengan nanti kita terapkan yang program ini kita coba dulu nih Bu, sehingga nanti kalau memang ada bisa kita lagi ini berkolaborasi di kemudian harinya. Iya, sharing bersama. Coaching, Pak ada di sini Pak, mendengarkan Pak, terima kasih. Oke Pak Raffi, Iya. di dalam tadi sesi coaching kita ini Iya, betul. dari awal kita bertemu sudah hampir setengah jam ya Pak, kita berbincang-bincang. Gimana perasaan Bapak sekarang? Oh, perasaan ya sangat luar biasa. Oh iya. Saya senang. Ya. Kayaknya saya merindukan hal seperti ini. Ya, ada peningkatan, ada perubahan, biar kita banyak wawasan ya. Wawasan. Kalau namanya juga itu harus banyak menerima kritikan, harus banyak
pengen tahu ya kan. Nah, jadi perasaan saya dengan pertemuan kita biasa dari sebelumnya saya menyampaikan menyampaikan apa yang saya sampaikan masalah ini saya tidak ada jalan keluarnya. Oh iya. Nah, tapi dengan kita bertemu Ibu, ada banyak ide-ide yang saya dapatkan ya. Muncul dengan sendirinya. Ya, jadi kita jadi kepikiran seperti ini nanti solusinya. Jadi dengan pertemuan ini sangat bermanfaat. Saya dapat mendapatkan ide dan mendapatkan rencana selanjutnya. Jadi mudah-mudahan dengan ada pertemuan ini bermanfaat dan tertemukan. Oke Pak Alvin, banyak Pak Alvin yang mudah-mudahan di lain waktu kita berdapat. Iya, kalau ada waktu lain waktu kita kembali. Baik Pak, selamat siang. Oke Bu, selamat siang sama-sama. Ya Allah. Sama Pak. Baik, Ibu Putri, kita kembali berjumpa lagi Bu. Iya Pak. Oke. Saya sangat tertarik dengan cakapan tadi atau perbincangan yang sudah dilakukan Bapak Alvin laksanakan, dan di sini sesuai dengan posisi saya sebagai pengamat atau support, saya melihat ada beberapa catatan di sini dan ada beberapa informasi di sini yang memang akan saya berbicara ini. Di antaranya, yang pertama adalah kompetensi inti coaching, di mana ibu tadi berperan sebagai coach, yaitu presence. Tentu saja itu sudah terlaksana dengan baik, karena memang presence ini adalah kehadiran kedua ibu dalam posisi sebagai coach. Seterusnya, ibu tadi sudah memiliki kompetensi mendengarkan aktif apa jawaban atau respon dari coaching. Dan mendengarkan aktif ini saya melihat sangat bagus ya, sangat baik. Begitu juga untuk kompetensi menggunakan atau mengajukan pertanyaan berbobot, itu sudah ibu melaksanakannya dengan sangat baik. Tentu saja ini merupakan capaian yang sudah ibu harapkan sejak dari awal tadi melakukan perbincangan dan sampai berartinya praktik coaching itu berjalan dengan baik semua, tidak ada masalah. Dan seterusnya, alur kita ya, yang sudah ibu lakukan tadi, ibu sudah memulai dari tujuan, lihat identifikasi, ibu sudah menggalinya tadi itu dengan bagus, termasuk rencana aksi dan tanggung jawab ya, sehingga nanti membuat coaching bisa menemukan atau memperoleh win-win solution ya, win solution untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Itu sangat bagus Bu, dan harapan kita nanti untuk kedepannya prestasi ya, atau yang ibu sudah lakukan ini dapat terus menerus ibu pertahankan dan ibu tingkatkan di masa yang akan datang. Jadi selanjutnya Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada ibu.
hubungan dengan pasca supervisi ini. Yang pertama adalah apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching, dan kira-kira bagaimana indikator ketercapaian pada proses coaching tadi. Nah, mungkin yang saya lakukan sebagai coach ya Pak ya, di mana di situ saya akan memiliki kompetensi dari seorang coach yang terdiri dari mungkin yang perlu saya lihat di sini adalah penilaian aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di situ itu merupakan indikator di mana ketika saya mampu atau betul-betul melaksanakan gitu, implementasikan penilaian aktif itu. Yang kedua adalah ketika saya betul-betul bisa melakukan pengajuan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan menggunakan teknik rasa, dan tidak lupa adalah ketika saya mampu menjalankan dengan sesuai alur yang tadi dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu, memang saya sangat tertarik juga tadi apa yang sudah dilaksanakan dan diterapkan oleh Ibu ya. Dan saya lupa tadi mengenai teknik rasa. Teknik rasa memang sudah Ibu melakukannya dengan sangat baik. Kemudian bagaimana pendapat Ibu mendengar penjelasan atau cerita dari coach? Nah, jadi pada sesi coaching ini kan Pak, saya bercerita dengan si Pak Alvin sebagai coach. Di situ yang saya rasakan adalah pertama adalah saya betul-betul belajar jadi pendengar yang baik. Kalau selama ini sebagai guru ini pendidik kita banyak berbicara Pak, kita lebih banyak berbicara di dalam kelas dan di pertemuan dan sebagainya. Tapi di kesempatan ini saya betul-betul mendengarkan. Yang pertama, yang kedua adalah saya melihat ternyata seperti tadi coaching Pak Alfi betul-betul bisa menemukan solusinya sendiri. Mungkin itu yang saya rasakan bahwa sebenarnya Pak Alfi ini punya solusinya pada saat permasalahan itu, tetapi mungkin belum terbentuk, tersusun gitu prosesnya. Sehingga pada pertemuan tadi saya melihat Pak Alvin ini betul-betul mampu menemukan gitu solusi itu sendiri. Itu yang kedua. Dan yang saya rasakan adalah saya bisa juga belajar gitu, masalah perbincangan ini saya belajar ternyata permasalahan seperti ini dapat juga diberikan solusi seperti ini. Gitu. Artinya ada banyak problem parcel-parcel yang tidak bisa kemudian masuk dengan baik ya. Nah, yang terakhir Bu, semoga Ibu Putri dapat selalu semangat ya. Iya Pak. Itu berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa yang Ibu rasa kompetensi itu masih bisa Ibu kembangkan? Aku berharap sih di kompetensi pengajuan pertanyaan berbobot Pak, pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa itu yang betul-betul saya ingin lebih pelajari lagi dan saya kembangkan di kesempatan berikutnya, sehingga nanti betul-betul pengajuan pertanyaan berbobot ini dapat saya implementasikan di dunia pendidikan, karena saya melihat di pengajuan pertanyaan berbobot ini bagaimana betul-betul kita seorang coach selain mendengar tetapi kita betul-betul menarik seorang coach itu memberikan solusi dalam dirinya sendiri. Dan inilah sebenarnya hal-hal yang agak susah ya Pak, yang menurut saya sebagai coach. Memang sih kita menarik perbincangan itu supaya coaching itu dapat menemukan solusinya sendiri tanpa solusi itu dari coach, dari kita. Jadi itu yang ingin saya harapkan ke depan untuk diperbaiki Pak, untuk mencontohkan. Apakah kemudian ada metode-metode yang akan dikembangkan? Saya rasa mungkin saya melihat tadi belajar gitu ya, belajar dan saya melihat sering-sering lah melakukan sesi coaching, karena kita akan belajar dengan sendiri, kita akan belajar sendiri dan belajar dengan sendiri, kita akan betul-betul bisa melihat hal-hal yang memang perlu kita evaluasi dalam diri kita. Mungkin termasuk dalam melakukan pertanyaan seperti ini, ternyata ini tidak sesuai. Itu kira-kira Pak. Baik Ibu Putri, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan dan juga praktik coaching yang sudah dilaksanakan tadi bersama dengan Pak Alfi. Sudah terlaksana dengan sangat-sangat baik, dan kita berharap ke depannya kompetensi yang Ibu miliki ini jangan hanya berhenti sampai di sini. Seterusnya tetap dikembangkan dan ditingkatkan terus. Karena bukan hanya
sesama rekan guru di CPP ini yang dikembangkan, namun juga di manapun kita berada, kita sudah bisa lah melakukan yang namanya praktek coaching ini. Terima kasih Bu, dan salam Bu. Salam, Salam, ya Allah.